Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Markonija. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian, tentunya kalian pernah bekerja sama dengan teman-teman kalian, misalnya saat belajar kelompok atau membuat kerajinan, atau ketika bermain secara kelompok. Tanpa adanya kerjasama, tujuan kelompok kalian pasti akan kacau. Mengapa? Karena dalam kelompok diperlukannya kerjasama atau kekompakan antar sesama anggota kelompok agar pekerjaan dalam kelompok bisa cepat terselesaikan dan mendapatkan hasil yang baik. Sekarang kita lihat pengalaman bekerja sama di berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya mulai dari permainan tradisional, rumah adat, suku bangsa, tarian, dan agama. Dengan adanya keberagaman budaya ini, maka kita perlu mensyukuri pemberian Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikannya dengan baik. Berikut berbagai macam permainan tradisional. Perhatikan penjelasan berikut. Ada permainan tradisional bentengan. Permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4 sampai 8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, misalnya sebuah tiang batu atau pilar sebagai benteng. Ini gambar dari permainan bentengan. Berikutnya ada permainan tradisional engklek, yaitu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dan gambarnya berupa kotak-kotak. Cara bermainnya yaitu melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak lainnya. Selanjutnya ada permainan congklak. Congklak ini adalah permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia, seperti disebut dakon. Dalam permainan ini, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, seperti contoh pada gambar. Ini biji kerang. Jika tidak ada biji kerang, maka dapat menggunakan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Bisa juga menggunakan biji asam. Permainan tradisional gobak sodor. Gobak sodor atau galah asin merupakan permainan daerah dari Indonesia. Permainan yang dilakukan secara berkelompok dan terdiri dari 2 grup, yang masing-masing grup terdiri dari 3 sampai 5 orang. Seperti ini.
Selanjutnya ada permainan ular tangga. Permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan pada ular tangga dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkan dengan kotak lain. Seperti ini, ada ularnya, ada tangganya, dan berupa kotak-kotak. Selanjutnya, keberagaman rumah adat tradisional. Contohnya ada rumah adat Joglo yang berasal dari Yogyakarta. Ini bentuk rumah adat Joglo. Ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi. Ini contoh gambarnya. Selain rumah adat Joglo, rumah adat Tongkonan, masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Misalnya rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur. Ada rumah adat Honai dari Papua dan lain sebagainya. Selanjutnya, keberagaman suku. Contohnya ada suku Dayak. Suku Dayak ini berasal dari Kalimantan. Ada suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Selain 2 suku ini, masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Suku Asmat, suku Jawa, suku Bugis, dan lain sebagainya. Keragaman tarian tradisional. Contohnya ada tarian kecak yang berasal dari Bali, tari serimpi, dan contoh lainnya seperti tari pendet, tari saman, tari bungong jumpa yang telah kalian pelajari, dan lain sebagainya. Keragaman agama di Indonesia, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain keberagaman yang sudah dipelajari tadi, masih banyak keberagaman lain yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti pakaian daerah, alat musik daerah, lagu daerah, dan masih banyak lainnya. Keberagaman tersebut harus kita hargai dan syukuri dengan selalu menunjukkan sikap yang sopan dan peduli kepada orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dan hal ini merupakan perbuatan yang terpuji. Sikap yang perlu diterapkan ketika bekerja sama dengan teman yang berbeda, yaitu menghargai meskipun ada perbedaan. Harus mementingkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum dulu, baru kepentingan pribadi. Tidak boleh memaksakan kehendak. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain demi diri sendiri. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan yang Ibu bawakan. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.